Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, Ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Ketua kelas Mbak Dia Tiffany. Oke, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Kemudian Ibu akan mempresensi ya. Dia Tiffany Saputri. Hadir, Bu. Kusnul Khotimah Wulandari. Hadir, Bu. Lutfi Fatona. Belum. Terus Nana Hiksada. Hadir, Bu. Tarisa Melda Salsabila. Hadir, Bu. Oke. Mbak Dea, tolong di-share screen ya. Pada siang hari ini, kita akan belajar tentang tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku, pembelajaran ke-1, muatan pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Lanjut, Mbak Dia. Tujuan pembelajaran sebagai berikut. 1. Dengan kegiatan mengamati gambar peredaran darah manusia pada media PPT, siswa dapat menganalisis organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. 2. Dengan mencari informasi melalui sumber belajar digital, siswa dapat mengumpulkan informasi mengenai organ yang berperan dalam proses peredaran darah. Ketiga, dengan mencari informasi dan berbagai sumber, siswa dapat menyajikan laporan mengenai organ peredaran darah. Keempat, dengan kegiatan berkreasi menggambar, siswa dapat menggambar cara kerja organ peredaran darah manusia secara rinci. Selanjutnya, dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun melalui sumber belajar digital, siswa dapat menelaah pengertian dan ciri pantun. Keenam, dengan kegiatan mengamati media PPT, siswa dapat menganalisis unsur-unsur pantun. Ketujuh, dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun melalui sumber belajar digital, siswa dapat membuat pantun dengan tema tertentu, lalu menunjukkan unsur-unsur pantun yang dibuat dengan benar. Terakhir, setelah membuat pantun, siswa dapat membacakan pantun yang telah dibuat melalui Google Meet. Materi pembelajaran yang dibahas pada siang hari ini yaitu tentang sistem peredaran darah dan pantun. Kita mengamati gambar yang ada di kiri. Setiap hari Siti ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda dapat memperlancar peredaran darah. Peredaran darah berfungsi mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru melalui organ-organ. Ada pertanyaan, apa saja organ peredaran darah manusia? Kemudian, apa fungsi organ peredaran darah manusia? Sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah di dalam tubuh. Kita amati gambar organ peredaran darah manusia di sebelah kanan ini.
Lanjut, Mbak. Sistem peredaran darah dibagi jadi dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil urutnya dari jantung bilik kanan ke paru-paru, kembali lagi ke jantung serambi kiri. Nah, yang sistem peredaran darah besar dari jantung bilik kiri ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung serambi kanan. Di sini ada misi 1. Kamu telah membaca uraian di atas. Ternyata ada beberapa organ tubuh dalam peredaran darah manusia. Coba tuliskan dan tentukan peran organ-organ tubuh manusia dalam peredaran darah. Pertama, ada jantung. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Letaknya di dalam rongga dada sebelah kiri dan ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Miokardinum adalah kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang menyusun jantung. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Kita amati gambar yang ada di kiri. Lanjut. Katup jantung adalah sekat antara jantung bagian kiri dan kanan yang berfungsi mencegah bercampurnya darah yang bersih dan darah kotor. Denyut jantung atau denyut nadi akibat kontraksi dan relaksasi pada jantung. Melalui denyut nadi, kita dapat mengetahui denyut jantung. Lanjut. Ayo kita mencoba. Coba kamu hitung denyut nadimu dengan langkah-langkah berikut. A. Tempel dan tekankan, jangan terlalu keras, 3 jari kalian, telunjuk, tengah manis, pada pergelangan tangan yang lain. Temukan denyut nadimu. Selanjutnya, hitunglah denyut nadi kalian selama 15 detik, kemudian hasilnya dikalikan 4. Nah, kecepatan denyut jantung tergantung kegiatan yang dilakukan. Ketika sedang beristirahat, jantung berdenyut kira-kira 60-80 kali setiap menit. Kecepatan denyut jantung dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan. Semakin aktif tubuh kalian, denyut jantung kalian semakin aktif. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan denyut jantung disebut elektrokardiograf. Kedua, ada pembuluh darah. Silakan selanjutnya dibaca oleh Mbak Nana Heksada. Baik, yang kedua pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah. Dibagi menjadi 2, yaitu pembuluh nadi atau arteri, yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua, pembuluh balik atau vena, yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Kemudian pembuluh kapiler, yaitu ujung cabang pembuluh terkecil yang sangat halus, berdinding tipis dan berpori. Di sebelah kanan ini ada salah satu gambar pembuluh darah manusia. Selanjutnya, misi 2. Pembuluh darah terdiri atas 2 pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi dan pembuluh balik mempunyai peranan yang berbeda. A. Apakah perbedaan peranan pembuluh nadi dan pembuluh balik?
B. Carilah informasi melalui buku, internet, maupun media lainnya. Ketiga, ada paru-paru. Dibaca oleh Mbak Lutfi Fatona. Yang ketiga ada paru-paru. Paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Mekanisme. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Alveoli adalah kantong udara yang terdapat pada ujung cabang paru-paru yang memiliki jaringan halus kapiler sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke, kita amati gambar yang ada di sebelah kanannya. Lanjut. Misi 3. Kalian telah mempelajari peredaran darah manusia. Coba pahami materi yang sudah Ibu jelaskan dan gambarlah. Kemudian tuliskan keterangan gambar yang kamu buat. Tuliskan juga cara kerjanya. Yang kedua, materi kedua ada pantun. Nah, pengertian pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal di Nusantara. Kata pantun berasal dari kata patuntun dalam bahasa Minangkabau yang memiliki arti penuntun. Membaca pantun. Bacalah pantun dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kedua, ucapkan kata demi kata secara tepat dan jelas. Ketiga, setiap baris dibagi menjadi 2. Keempat, irama pada garis pertama sama dengan irama pada baris ketiga, sedangkan irama pada baris kedua sama dengan irama pada baris keempat. Struktur pantun dibagi menjadi 4. Satu bait terdiri dari 4 sampai 6 kata. 2, baris pertama dan kedua adalah sampiran. 3, baris ketiga dan keempat adalah isi. Keempat, bersajak AB-AB. Selanjutnya dibaca oleh Mbak Tarisa. Siti, Dayu, Beni, Edo, Lani, dan Udin adalah teman satu kelompok. Mereka sedang mengerjakan tugas kelompok membuat pantun. Mereka bekerja sama dengan baik. Tidak ada satu anggota pun yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Selanjutnya, nah inilah hasil pantun yang dibuat mereka. Yang pantun kanak-kanak, burung camar di tepi pantai. Pantai indah banyak ombaknya. Jadilah kamu anak yang pandai, sudah pasti banyak temannya. Yang kedua, anak-anak membuat pantun muda. Indah nian burung kakak tua, terbang tinggi tanpa ragu. Telah lama tidak bersua, hati sedih karena rindu. Yang ketiga, ada pantun tua. Tingkap papan, kayu persegi, sampan sekat di pulau angsa, indah tampan karena budi, tinggi derajat karena bahasa. Kemudian kita ingat kembali, apa itu jenis pantun kanak-kanak, pantun muda, dan juga pantun tua. Di sini, penggolongan pantun sesuai siklus kehidupan dibagi menjadi 3. Pertama, pantun kanak-kanak, kedua, pantun muda, dan ketiga, pantun tua. Pantun kanak-kanak adalah pantun yang berisi tentang kehidupan masa kanak-kanak. Biasanya juga berisi nasihat agar seorang anak menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur. Yang kedua, pantun muda. Pantun muda adalah pantun yang berisi kehidupan masa muda. Biasanya berkaitan tentang perjuangan meraih cita-cita atau perasaan kasih sayang. Yang terakhir, pantun tua. Pantun tua adalah pantun yang biasanya berisi nasihat dari orang tua kepada anaknya. Nasihat ini
mengenal kehidupan, budaya, pendidikan, atau agama. Pembelajaran pada siang hari ini sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan? Cukup, Tidak Bu. ada. Kalau tidak ada, Ibu akan memberi tugas nanti di WA Group ya. Silakan dikerjakan. Sekian pembelajaran pada siang hari ini. Marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Semoga ilmu yang dipelajari hari ini bermanfaat. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.